Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat berupa iman dan Islam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam, di atas sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita langsung kembali pembahasan kita tentang salat. Mari setelah kita jelaskan tentang doa, ya, ini yang dibaca setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Ya, mari kita jelaskan sekarang di antara beberapa redaksi doa ini, atau juga doa-doa yang lainnya silakan. Ya, itu di antara tempat untuk kita berdoa ketika di dalam sholat. Ya, jadi tempat untuk berdoa itu di dalam sholat dulu sekalian. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu salam, ya, yaitu salam. Setelah melakukan tasyahud akhir, Nabi SAW beliau melakukan salam dengan menengok ke arah kanan dan ke kiri, ya, sampai terlihat putih kedua pipinya. Ya, jadi artinya kalau noleh itu apa? Seperti ini maksudnya. Jadi putih pipinya ini apa? Kelihatan dari belakang seperti ini, ke kanan kemudian ke kiri. Nanti ada beberapa bentuk salam, ya, kita jelaskan. Sambil mengucapkan apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan. Kemudian ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti ada beberapa redaksi. Ya, di antaranya ini. Jadi redaksinya cuma Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan, tidak ada wabarakatuh, ya. Jadi cuma Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi. Ini salah satu bentuk atau cara salam, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga kesejahteraan dan rahmat dari Allah tercurah atas kalian. Apa dalilnya? Dalilnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke arah kanan dan kirinya sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, hatta yura bayadu khaddihi, hingga terlihat putih pipinya. Ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi cara yang pertama ini hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, enggak ada wabarakatuhnya. Kemudian dipilih Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian terkadang pada salam yang pertama beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan ucapan sampai wabarakatuh. Ini bentuk yang kedua, yaitu beliau ke kanan membacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi, toktil, ya, sudah. Ya. Jadi cara yang kedua, Pak, ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri
Assalamualaikum warahmatullah. Nah, seperti itu. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullah. Dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kesaksian dari sahabat siapa? Wa'il bin Hujr. Beliau pernah sholat bersama siapa? Nabi. Jadi beliau langsung melihat cara sholatnya siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah sholat bersama Nabi SAW. Lalu beliau salam ke arah kanan sambil mengucapkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ke arah kiri sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok kan kiri gak podo? Ya enggak apa-apa, begitulah yang diperhatikan Nabi. Jangan kita kalau nganu, yo awalnya kan podo mas ngotengen binadil. Agama ini apa? Tidak apa? Tidak api menurut perasaan tidak apa? Dalilnya Nabi praktek seperti itu ya sudah ya kita. Nah, itu mesti yang terbaik sekalian. Yang terbaik adalah contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara yang keberapa? Cara yang kedua, ini tadi hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, ya hadis sahih. Kemudian cara yang ketiga, ya, terkadang pada salam yang pertama yang ke kanan, beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian pada salam yang kedua ke kiri, beliau hanya mengucapkan Assalamualaikum. Nah, gitu aja. Ya. Jadi cara yang ketiga, ke kanan beliau membaca apa? Assalamualaikum warahmatullah. Ke kiri Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Ini juga penting kita ketahui ya sekalian. Ya, biar kita tidak apa? Jadi orang itu kagetan itu loh. Ini aliran apa neh gitu ya. Bukan aliran apa Pak. Ya, kitanya belum apa? Belajar. Itu aneh-aneh. Ya aneh karena kita nggak pernah belajar sehingga baru ngerti gitu ya. Ini kan dari dulu sudah hadis ini kan juga sudah ada sebenarnya, nah, tapi mungkin jarang disampaikan. Nah, paling tidak kalau kita tahu seperti ini, ya, minimal kita apa? Ya itu tadi, ya, bisa semakin bijak dalam menyikapi apa? Perbedaan. Selama perbedaan itu apa? Masing-masing ada dalilnya yang sahih, ya apalagi seperti ini sifatnya. Nabi kadang salamnya baca ini, kadang baca itu, begitu. Jadi nanti kalau ada orang yang bacanya ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, ke kiri Assalamualaikum. Nah, sudah. Jangan diseneni Pak. Salam Assalamualaikum. Wong pelit, bukan pelitnya ini Pak. Ya, ini kita apa? Menerapkan sabda Nabi apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Nabi kadang itu salatnya seperti itu. Nah, maka kita kadang mempraktekkan itu bagus kalau sekali-sekali ini ya, sekali-kali gitu ya. Tidak apa-apa. Minimal juga biar makmum juga tahu, oh ini juga diantara cara salam begitu ya. Ini cara yang ketiga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari Wasi' bin Habban. Ya, dari Wasi' bin Habban. Qala qultu li Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Putranya siapa ini? Umar bin Khattab. Ya, namanya siapa? Abdullah bin Umar. Ya. Aku bertanya ya, kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Akhbirni an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat. Kabarkanlah kepadaku tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pelaksanaannya. Ya, jadi Wasi' bin Habban ini pernah tanya kepada sahabat siapa? Ibnu Umar. Piye cara sholatnya Rasul itu bagaimana begitu. Ya. Jadi ini diantara apa? Mereka para ulama itu ya. Sholat ini diperintahkan untuk mencontoh siapa? Nabi SAW. Nabi bersabda tadi, Shallu kama ra'aitumuni. So ini kan perintah. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku
Wasik bin Habban tidak tanya bagaimanakah sholatnya si fulan ya. Bagaimanakah sholatnya guru kita, guru Anda ya. Bagaimana sholatnya Rasul, nah, seperti ini ya. Kemudian ia berkata ya, kemudian qala fadzakara takbira kullama wada'a rasahu wa kullama rafa'ahu wa dzakara assalamu alaikum warahmatullahi an yamini kanan, kemudian assalamu alaikum an yasarihi ya, yaitu ke arah kiri ya. Jadi ketika Ibnu Umar ditanya bagaimanakah cara sholat Nabi, maka beliau mengatakan kemudian beliau menyebutkan takbir setiap kali meletakkan kepalanya dan setiap kali mengangkat kepalanya, dan beliau menyebutkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi ke arah kanan dan assalamualaikum ke arah kiri. Ini keterangan dari siapa? Sahabat Ibnu Umar, dan beliau seorang sahabat kan ya, pernah melihat langsung praktek sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Karena definisi sahabat itu apa? Orang yang pernah ketemu langsung dengan Nabi, kemudian beriman, masuk Islam maksudnya ya, dan meninggal dalam keadaan muslim mukmin ya. Ini kategori sahabat ya, maka dia dikatakan sahabat, orang yang pernah ketemu langsung dengan Nabi meskipun sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian ini cara yang kedua, ketiga. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya. Ini cara yang ketiga. Nah, cara keempat sekalian, ini mungkin agak aneh nih, dan mungkin belum pernah kita temui yang praktekkan. Tapi kalau jenengan sekali-kali praktekkan ya bagus, bagus. Apalagi kalau kita sudah tahu semua, insya Allah aman. Tapi kalau di masjid yang belum pernah tahu misalnya, nah itu kita yang umum saja. Tapi kalau sebenarnya sudah tahu, insya Allah tidak masalah, insya Allah gak ada yang protes, mau itu, insya Allah, karena sudah kita kasih seperti ini. Sekali-kali dipraktekkan dalam rangka apa? Menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang beliau itu salam hanya sekali saja, sekalian, hanya sekali saja ke kanan, menghadap ke kanan sedikit begitu, sedikit seperti ini. Jadi nggak sampai seperti ini. Jadi cuma ke kanan sedikit seperti ini. Dan hanya mengucapkan apa? Assalamualaikum. Jadi begini, Assalamualaikum. Nah, seperti ini. Itu Nabi terkadang melakukannya. Nah, seperti ini. Apa dalilnya? Dalilnya adalah keterangan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia ditanya tentang sholat malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kesaksian dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini apanya Nabi SAW? Istrinya tercinta. Berarti beliau orang yang sangat tahu tentang apa? Kehidupan Nabi di dalam rumah itu, termasuk ketika sholat malam. Sholat malam kan Nabi di rumah nih. Itu yang paling tahu siapa? Aisyah. Makanya orang bertanya, bagaimana sholat malamnya Rasulullah SAW? Maka Aisyah beliau menjawab, beliau sholat Isya, kemudian setelahnya melakukan sholat 2 rakaat, kemudian beliau tidur. Kemudian selanjutnya thumma yajlis fayatashahhadu wa yad'u thumma yusallimu taslimatan wahidatan. Kemudian beliau duduk lalu membaca tasyahud dan berdoa. Thumma yusallimu taslimatan wahidah. Kemudian beliau salam dengan 1 kali salam. Ini kesaksian dari Aisyah sekalian. Dan sambil baca apa? Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Thumma yusallimu taslimatan wahidah. Assalamualaikum. Kemudian beliau salam dengan 1 kali salam. Assalamualaikum. Beliau yanfa'u bihi sautahu hatta yuqidhana. Beliau mengeraskan suaranya hingga membangunkan kami. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kemudian redaksi yang lainnya sama dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam
kana yusallimu fi sholati taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi yamilu ila syikkil aymani syai'an. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dalam sholat dengan sekali salam, dengan agak sedikit memalingkan wajahnya ke arah kanan. Ini kan keterangannya jelas. Kesaksian dari siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengucapkan salam dalam sholat sekali salam dan agak sedikit memalingkan wajahnya ke kanan, enggak sampai begini. Jadi sedikit ke kanan. Assalamualaikum. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan yang lainnya. Ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 4 bentuk salam, ya, 4 cara. Yang pertama, ya, kita ringkaskan ya. Yang pertama, Nabi ke kanan, ya, membaca apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua, terkadang beliau ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan wabarakatuh. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Cara kedua. Cara ketiga gimana? Ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri, Assalamualaikum. Cara ketiga. Cara keempat, ke kanan sekali saja, ya, sedikit. Assalamualaikum. Ya, ini semuanya sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, Nabi ketika salam tadi apa? Beliau mengeraskan suaranya sekalian. Karena ada sebagian begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini apa? Itu kenapa dikecilkan gitu loh? Kan harus ada dalilnya apa ibadah itu. Kenapa nggak dikeraskan aja semua? Kan Nabi tadi juga pernah mengeraskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeraskan aja sampai terakhir begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Jadi salam itu dikeraskan. Pertama ketika kita mengimami sekalian. Ya. Jadi tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya pelan. Nah, pertanyaannya kenapa dipelankan gitu ya. Ya, seperti ini ketika ada yang takbir intikal, perpindahan itu nih. Perpindahan ketika setiap gerakan itu ada yang begini, Allahu Akbar. Ya, akbarnya itu kok pelan, kenapa Pak? Kenapa kok nggak dikeraskan semuanya gitu loh? Kan Nabi dikeraskan loh. Nabi ketika mengucap Allahu Akbar, itu kan cetok itu loh. Tidak ada setengah-setengah itu kenapa gitu loh. Allah. Jadi yang terdengar itu cuma Allah saja. Padahal Nabi kalau takbir intikal mengucapkan apa? Takbir itu lafadznya apa? Allahu Akbar, bukan Allah tok. Jadi salah kalau kita sholat Allah, Sami Allah. Nah, ini itu bukan takbir kalau Allah itu, lafadz Allah, lafzul jalalah. Kalau takbir itu apa? Ya Allahu Akbar, gitu. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar gitu, Pak. Jadi sekali lagi apa? Ibadah itu bukan pakai apa? Perasaan. Kan ya cukup tuh Mas, yang penting kan ono aba-abane. Ane turuti ngoten nggih, nganeman Pak, gitu aja. Gitu kan aba-aba to nggih. Ini enggak sekedar aba-aba, Pak. Ini takbir intikal, tapi mengucapkan apa? Takbir. Ya ucapkanlah takbir. Jadi jangan ngarang-ngarang dhewe. Ya sing penting kan ngaba-ngabani to Pak Ustaz. Nek ngaba-ngabani ana Pak 1, 2, 3. Itu kalau agama apa? Ngarang-ngarang diri, Pak. Jadi jelas sekali perintah Nabi Sallallahu kama ratumuni usolli itu, Pak. Ini harus kita ingat-ingat betul. Itu perintah, Pak. Nabi memerintahkan kepada kita, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, bukan melihat simpulan sholat, bukan, Pak. Makanya kalau sholat kita apa? Cari tahu. Nah, itu kalau sholat bagaimana toh? Nah, seperti ini. Nah, kalau sekarang kita nggak mungkin melihat beliau langsung. Kalau sahabat dulu enak ya, bisa langsung melihat Nabi. Oh, Nabi kalau salam seperti ini. Nah, kalau sekarang tahu dari mana kita? Ya tahu dari ini. Hadis sekali Allah. Ini juga diantara kesalahan ketika salam. Ya, ini sebaiknya kita hindari ya. Yaitu apa? Yaitu ketika salam tangannya sambil begini, Pak. Ya, mungkin saya sudah pernah tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum seperti ini. Ya, maka kita tanya dalilnya.
Apakah Nabi pernah sholat seperti itu? Mana dalilnya? Ya, jadi tangannya tidak perlu begini-begini, Pak. Ya, tidak perlu begini-begini, Pak. Ya diam aja tangannya. Ya, jadi yang penting apa? Ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan salam ini Rasulullah ini adalah apa? Adalah merupakan salah satu rukun sholat, ya, dan merupakan salah satu kewajiban dalam sholat. Ya, yang mana sholat tidak sah kecuali dengannya. Ini sebagian mengatakan yang wajib itu cuma salam yang pertama saja. Ya. Yang ke kiri, yang kedua itu sunnah hukumnya. Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Ya, jadi yang pertama apa? Yang wajib, ya, yang rukunnya apa? Yang ke kanan saja. Karena tadi Nabi juga ternyata pernah salam cuma sekali ke kanan. Ya, wallahu a'lam. Ya, tapi ya kita praktekkan semuanya. Ya, meskipun yang berpendapat yang wajib cuma yang ke kanan saja, yang ke kiri sunnah. Kalau sunnah kan berarti apa? Ya kita dianjurkan, apalagi Nabi juga seringnya apa? Salam ke kanan dan ke kiri. Tapi Nabi pernah gitu loh, terkadang beliau salam cuma sekali saja. Itu Nabi juga pernah. Jadi kalau sekali-kali kita praktekkan, ya itu bagus sekalian. Dalam mereka menghidupkan apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita salam pakai ini, pakai itu, seperti itu. Minimal kita jadi tahu nanti jamaah. Oh ternyata salam itu ada beberapa cara. Ya, betul gampangnya lagi, karena ini betul gampangnya lagi. Rasulullah SAW bersabda, wa tahliluha yakni as-shalah at-taslim. Dan yang menghalalkan, maksudnya yang mengakhiri salat adalah salam. Ini dari bagian hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dulu pernah kita sampaikan. Ya, jadi salat itu apa? Pembukanya adalah takbiratul ihram. Penutupnya adalah salam. Ya, penutupnya adalah salam. Maka bismillahirrahmanirrahim, penutup sholat itu salam. Sehingga ketika kita sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berarti sudah selesai. Maka tidak perlu juga kita apa? Mengusap muka. Karena hadisnya itu apa? Yang pengakhir salam, pengakhir sholat, yang menghalalkannya, yang mengakhiri sholat adalah salam. Tidak ada hadis sahih yang mengatakan Nabi mengakhiri sholat dengan apa? Mengusap muka, tidak ada. Ya, kalau ada, silahkan diamalkan. Tapi kalau nggak ada, sebaiknya nggak usah diamalkan, Pak. Gitu. Karena nggak ada hadis yang sahih yang mengatakan Nabi kalau sholat apa? Mengakhiri sholat dengan apa? Mengusap muka. Dulu saya dari kecil juga gitu, sama, Pak. Dari kecil saya juga apa? Mengusap muka. Ya. Assalamualaikum. Nah, begini. Ya, sekarang saya nggak pernah lakukan. Kenapa? Sudah tahu sekarang. Oh, ternyata itu tidak ada contoh dari Nabi. Ya. Maka Rasulullah, ketika kita sudah tahu seperti ini, ya sudah tahu yang benar seperti ini, maka dia kita apa? Kita amalkan. Ya, kita rubah sekalian kebiasaan kita yang mungkin ya selama ini apa? Ada yang kurang pas begitu. Ya. Makanya Allah mengatakan kembali kepada kebenaran, rujuk kepada kebenaran itu lebih utama, lebih baik daripada terus-menerus dalam kebatilan. Ya, bahkan dulu ada ulama itu sekalian, itu beliau pernah mengamalkan zikir sudah sampai puluhan tahun. Ya, zikir itu. Ternyata ketika beliau kemudian mengetahui, loh ini hadisnya tidak sahih, maka beliau tinggalkan. Padahal sudah mengamalkan berapa? Puluhan tahun. Begitulah sikap muslim yang benar sekali. Jadi meskipun ini sudah kita lakukan sejak bayi misalnya, ya, sejak SD sampai sekarang, loh ternyata kok nggak ada tuntunannya dari Nabi. Yang ada tuntunannya apa? Cuma salam tadi atau kanan kiri. Ya sudah kita tinggalkan sekali. Kita kembali kepada kebenaran sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang juga sering kita jumpai yaitu tadi, ya, tangan kanannya ikut apa? Seperti ini. Assalamualaikum, nah, seperti ini. Gimana kalau kita lihat sholat itu macam-macam, Pak. Itu nanti kalau kita nggak pernah belajar seperti ini bingung kita, Pak. Iki sing bener sing ndi, ana sing ngene, ana sing ngene. Takbire ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Nanti sedekap ada yang gini, ada yang begini, gitu. Nah, itu piye? Ada yang nggak sedekap, gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita belajar seperti ini, insya Allah, Pak, insya Allah nggak bingung. Oh, yang benar seperti ini. Oh, ini tidak benar ini. Oh, kalau ini masih ada khilaf ini. Oh, tidak masalah. Sama-sama ada. Oh, kalau ini memang ya Nabi pernah melakukannya, gitu. Jadi kita itu lebih bijak dalam menyikapi apa? Perbedaan
itu kalau kita belajar. Ya, ini manfaatnya belajar. Demikian Allah, semoga bermanfaat. Ya, mohon maaf jika kesalahan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum